Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pendengar, selamat datang di dialog kebijakan mahasiswa ruang santai tapi bermakna, di mana kita akan membahas isu-isu publik dari sudut pandang generasi muda. Jadi episode kali ini kita akan membahas tentang kebijakan dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Padang yang baru-baru ini menambah petugas sapu jalan. Jadi kebijakan ini diambil sebagai respon terhadap meningkatnya volume sampah Kota Padang yang mencapai ratusan ton per hari, terutama di wilayah jalan protokol, area wisata, dan pusat keramaian masyarakat. Jadi penambahan petugas sapu jalan ini dinilai sebagai langkah yang diperlukan karena petugas sebelumnya dinilai kewalahan dalam menangani jumlah sampah yang semakin meningkat. Jadi tujuannya adalah menjaga kebersihan kota, meningkatkan estetika ruang publik, dan memastikan kenyamanan masyarakat. Namun, kebijakan ini memunculkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Apakah petugas ini benar-benar efektif atau hanya solusi sementara yang tidak menyentuh akar permasalahan? Nah, jadi kali ini aku nggak sendirian. Kita kedatangan dua mahasiswa keren kita, yaitu ada Kak Ivan yang berada di tim pro yang lebih mendukung kebijakan ini, dan ada juga Kak Giva yang berada di tim kontra yang lebih kritis terhadap implementasinya. Jadi kebersihan kota adalah salah satu indikator kualitas pelayanan publik. Kota Padang sendiri mengalami peningkatan volume sampah dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kawasan wisata. Jadi menanggapi hal ini, DLH Kota Padang memutuskan menambah petugas sapu jalan untuk memperkuat upaya kebersihan harian. Namun kebijakan ini menimbulkan diskusi di kalangan masyarakat. Apakah langkah ini benar-benar efektif atau justru tidak menyentuh akar permasalahan? Nah, kita ke Kak Ivan dulu nih. Jadi banyak masyarakat menilai bahwa penambahan petugas sapu jalan ini adalah langkah yang tepat. Jadi gimana nih menurut Kak Ivan? Baik, menurut aku kebijakan ini bagus dan memang diperlukan. Kota Padang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Kegiatan masyarakat makin tinggi dan volume sampah makin bertambah. Dengan jumlah petugas sebelumnya, ada beberapa titik tidak bisa dibersihkan secara optimal. Dengan adanya penambahan petugas, dapat meringankan beban petugas yang ada, meningkatkan intensitas pembersihan jalan, membantu menjaga citra kota sebagai destinasi wisata, dan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat. Jadi menurut aku kebijakan ini adalah respon realistis terhadap kondisi di lapangan. Wah, jadi menurut Kak Ivan kebijakan ini bagus dan sangat diperlukan ya. Jadi Kota Padang itu terus berkembang dan kegiatan masyarakatnya semakin tinggi. Nah, jadi kita Kak Giva dulu nih. Jadi gimana nih menurut Kakak? Apakah menurut Kakak ini hanya masalah teknis atau ada hal yang lebih fundamental? Kalau menurut aku, masalahnya bukan cuma di teknis ya. Penambahan petugas sapu jalan itu memang penting, tapi bukan solusi utama. Akar masalahnya kan ada pada masyarakat dan manajemen persampahan ya. Banyak warga yang masih membuang sampah sembarangan, tidak mengikuti jadwal pembuangan, bahkan membuang sampah di sungai. Kalau perilaku ini tetap tidak berubah, sebanyak apapun petugasnya ditambah, hasilnya akan hanya sementara kan. Menurutku, DLH seharusnya fokus pada beberapa aspek sih, seperti edukasi lingkungan, penegakan aturan buang sampah, pengawasan di titik-titik rawan, dan pengelolaan sampah yang lebih modern. Kalau itu tidak dibenahi, penambahan petugas hanya jadi pemadam kebakaran sih kalau menurutku. Menarik ya, jadi Kak Ivan melihat penambahan petugas sebagai kebutuhan mendesak, sementara Kak Giva menilai kebijakan ini belum menyentuh akar permasalahannya. Jadi sebagai mahasiswa nih, kita sering lihat sendiri kondisi di lapangan, sampah-sampah yang menumpuk di halte, sekitar kampus dan pasar.
kadang petugasnya sudah bekerja dengan maksimal, namun akan tetapi volume sampahnya tetap tinggi. Jadi gimana nih menurut Kak Ivan bahwa kebijakan ini benar-benar efektif tanpa membebani anggaran atau membuat masyarakat semakin cuek terhadap sampah? Baik, menurut aku sih kebijakan ini bukan berdiri dengan sendirinya ya. DLH tetap harus melakukan edukasi dan pengawasan, tapi dalam waktu yang bersamaan. Kebersihan harian tetap butuh tenaga tambahan juga. Perubahan perilaku masyarakat memang sangat penting, tapi itu proses jangka panjang. Petugas sapu jalan tetap dibutuhkan untuk menjaga kebersihan rutin supaya kota Padang tetap nyaman. Aku sepakat sih bahwa petugas itu penting, tapi kalau hanya menambah petugas, risikonya masyarakat makin merasa bebas dong buang sampah sembarangan. Harus ada langkah pencegahan sih seperti kampanye publik, sanksi, dan digitalisasi pengawasan. Kota bersih itu bukan karena petugas banyak, tapi karena masyarakatnya sadar kan? Dari diskusi tadi kita bisa melihat bahwa dari sisi Kak Ivan, dia menilai bahwa penambahan petugas sapu jalan ini adalah respon yang penting terhadap peningkatan volume sampah dan kebutuhan kebersihan harian. Nah, dari Kak Giva sendiri, dia menilai bahwa kebijakan ini belum menyentuh akar permasalahannya dan perlu didukung strategi pencegahan yang lebih kuat. Dan keduanya juga sepakat bahwa kebersihan adalah tanggung jawab bersama antar pemerintah dan masyarakat. Nah, jadi ada beberapa berdasarkan diskusi kita tadi, ada beberapa rekomendasi nih dari kami, yaitu pertama, penambahan petugas tetap perlu, tetapi terutama untuk di titik-titik yang padat dengan aktivitas. Yang kedua, yaitu perlu program edukasi yang sering dan berkelanjutan untuk masyarakat, agar tidak ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Yang ketiga yaitu pengawasan dan sanksi atas pelanggaran pembuangan sampah harus diperketat. Dan juga yang keempat, DLH perlu mengembangkan teknologi pengelolaan sampah dan memperbaiki manajemen persampahan. Dan yang terakhir yaitu ada masyarakat, terutama mahasiswa harus menjadi role model kebersihan. Nah, itu dia diskusi kita hari ini bersama Kak Ivan dan Kak Giva. Semoga teman-teman pendengar bisa mendapatkan gambaran untuk tentang pro dan kontra penambahan petugas sapu jalan di Kota Padang. Nah, jadi sekarang aku mau dengar dulu nih pandangan dari rekan-rekan semua. Apakah rekan-rekan ada yang ingin memberikan pandangannya atau berupa pertanyaan? Apakah rekan-rekan sekalian ada yang ingin memberikan pandangan ataupun pertanyaan? Izin host, izin memberikan argumen. Ya, ada Deti dipersilakan. Baiklah, saya dari kelompok 12 izin memberikan argumen terkait dengan podcast yang disampaikan kelompok. Itu sangat saya memandang dari dua sudut pandang, itu menurut pendapat saya penambahan tugas ini ada pengaruhnya, tidak ada pengaruhnya signifikan. Namun dari sisi positifnya, mungkin sampah yang berserakan akan dibersihkan lebih cepat sebab tenaga kebersihan bertambah sehingga mengurangi waktu petugas sebelumnya dalam membersihkan sampah. Namun hal ini berpotensi menambah anggaran dan biaya operasional. Selain itu juga itu tidak akan mengubah budaya masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Intinya penambahan petugas ini perlu, namun tidak cukup menyelesaikan masalah jangka panjang, terutama dalam kebiasaan membuang sampah sembarangan. Baiklah, sekian pendapat saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih kepada Deti. Jadi Deti mengatakan bahwa penambahan petugas sapu jalan itu tidak ada berpengaruh signifikan terhadap lingkungan, malahan menambah beban atau menambah anggaran yang keluar.
Fadila, apakah ada pandangan lain dari rekan-rekan sekalian atau pertanyaan? Sekali lagi, apakah ada pandangan atau pertanyaan dari rekan-rekan? Izin host. Baik, kepada Wilda dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wilda Handayani dengan NIM 23042348. Izin memberikan sedikit pandangan terkait dengan kebijakan penambahan petugas sapu jalan DLH Kota Padang. Nah, jadi kebijakan penambahan tugas sapu jalan oleh DLH Kota Padang sebenarnya itu adalah sebuah langkah yang responsif terhadap meningkatnya volume sampah. Tetapi kebijakan ini belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan. Dari satu sisi, keputusan tersebut mungkin dianggap baik untuk menjaga stabilitas kebersihan kota, untuk meningkatkan pelayanan publik serta membuka lapangan pekerjaan baru. Tetapi kebijakan ini hanya dijalankan tanpa strategi pendukung berupa edukasi masyarakat, pengawasan perilaku, dan penerapan teknologi pengelolaan sampah yang lebih modern, maka hasilnya hanya bersifat jangka pendek. Nah, masalah kok sampah di Kota Padang ini lebih banyak itu berakar pada kebiasaan masyarakat yang kurang disiplin, minimnya pemilahan sampah dari sumber, dan sistem pengelolaan yang masih konvensional. Jadi hal tersebut menambah petugas memang membantu secara operasional, tetapi tanpa reformasi perilaku dan sistem, kota akan terus memproduksi sampah lebih cepat daripada kemampuan petugas untuk membersihkannya. Jadi penambahan petugas seharusnya itu dipandang sebagai komponen kecil dari strategi yang lebih luas, bukan sebagai solusi tunggal. Jadi pemerintah perlu mengkombinasikan dengan kampanye perubahan perilaku, teknologi pengelolaan sampah, kebijakan tegas terkait littering, serta kolaborasi komunitas. Dengan begitu, kebersihan kota itu tidak hanya dijaga secara reaktif, tapi juga dapat dikelola secara berkelanjutan dan perspektif. Mungkin sekian penambahan dari saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Wilda yang telah memberikan pandangan. Untuk selanjutnya kepada Fani Fadila, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada host atas kesempatannya. Sebelumnya saya Fani Fadila Mendra di sini ingin memberikan pertanyaan, yang mana pertanyaan saya itu terkait dengan narasi yang sudah disampaikan oleh kelompok 10 tadi, yang mana pertanyaan saya adalah bagaimana caranya memastikan bahwa penambahan petugas penyapu jalan ini tidak hanya menjaga kebersihan fisik saja, tetapi juga mendorong perubahan budaya kebersihan dan pola pikir dari masyarakat. Mungkin itu pertanyaan saya kembalikan ke host. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fani telah memberikan pertanyaan. Apakah teman-teman yang lain ada memberikan pandangan atau berupa pertanyaan?
Baiklah, pertanyaan dari Fani akan dijawab oleh Ivan. Kepada Ivan, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fani Fadila dengan pertanyaan yaitu bagaimana cara memastikan bahwa penambahan petugas sapu jalan ini tidak hanya menjaga kebersihan fisik saja tetapi juga mendorong perubahan budaya kebersihan masyarakat. Penambahan petugas penyapu jalan memang membantu menjaga kebersihan fisik kota, tetapi untuk mendorong perubahan budaya kebersihan masyarakat diperlukan strategi pendukung yang bersifat edukatif dan sistemik. Ada beberapa langkah yang dapat memastikan hal tersebut. Yang pertama, melalui edukasi dan kampanye perilaku. Pemerintah perlu melakukan kampanye berkelanjutan mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, pengawasan dan penegakan aturan. Peraturan mengenai littering perlu ditegakkan secara konsisten. Bila ada sanksi administratif atau denda yang jelas, masyarakat akan lebih disiplin dan tidak hanya mengandalkan petugas kebersihan. Yang ketiga, melalui kolaborasi dengan komunitas, yaitu melibatkan RT/RW, Karang Taruna, komunitas lingkungan, dan organisasi masyarakat dalam kegiatan kebersihan. Yang keempat, yaitu pemanfaatan teknologi. Fasilitas seperti CCTV, aplikasi pelaporan sampah, atau sistem pemilihan berbasis teknologi akan membantu mengawasi perilaku masyarakat sekaligus mempermudah pengelolaan sampah. Yang kelima, penyediaan infrastruktur yang memadai. Masyarakat akan sulit berubah bila tempat sampah terbatas atau tidak terkelola. Pemerintah perlu memastikan fasilitas TPS dan armada pengangkut tersedia dan berfungsi sangat baik. Yang terakhir yaitu pendekatan reward atau punishment. Selain sanksi, penghargaan bagi kelurahan atau komunitas terbersih dapat memicu kompetisi positif dan membangun budaya kebersihan. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada co-host. Baik, jawaban selanjutnya akan dilanjutkan oleh Giva. Kepada Giva dipersilakan. Baik, terima kasih kepada host. Sedikit menambahkan jawaban dari Ivan. Untuk memastikan bahwa penambahan petugas sapu jalan tidak berhenti pada kebersihan fisik semata, kebijakan ini harus diposisikan sebagai pemicu perubahan budaya, bukan sebagai pengganti perilaku bersih masyarakat. Artinya, pemerintah perlu mengintegrasikan peran petugas ini ke dalam strategi perubahan sosial yang lebih luas. Misalnya, petugas tidak hanya bertugas menyapu, tetapi juga menjadi agen edukasi lapangan yang berinteraksi langsung dengan warga. Contohnya dengan mengingatkan secara sopan ketika melihat perilaku buang sampah sembarangan atau memberi contoh praktik bersih yang benar. Lalu keberadaan mereka harus diimbangi dengan kampanye publik yang konsisten sehingga masyarakat melihat bahwa kebersihan adalah gerakan bersama, bukan beban petugas. Sekian penambahan dari saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih kepada Giva. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan ini? Jika tidak ada, kita kembalikan kepada Fani. Apakah Fani dapat memahami dan menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih kepada
kelompok 10 atas jawaban yang telah diberikannya. Memang dapat saya menarik kesimpulan bahwa memang penambahan petugas hanya akan menjadi solusi jangka pendek jika tidak diimbangi dengan upaya mengubah perilaku masyarakat. Nah, agar kebijakan ini benar-benar efektif, pemerintah juga harus menjadikan petugas sebagai bagian dari strategi edukasi, memperkuat penegakan aturan dan pemanfaatan teknologi serta partisipasi komunitas dan masyarakat. Ketika tindakan operasional di lapangan berjalan seiring dengan perubahan budaya, kebersihan kota dapat terjaga bukan hanya karena petugas bekerja keras, tetapi masyarakat mulai bertanggung jawab dan terlibat aktif dalam menjaga lingkungan. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan ke host. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fani. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin memberikan pandangan atau sebuah pertanyaan? Apakah dari teman-teman ada yang ingin memberikan pandangan atau sebuah pertanyaan? Baik, jika tidak ada, kita tutup. Jadi itulah dia diskusi kita pada hari ini bersama Kak Ivan dan Kak Giva. Semoga teman-teman pendengar bisa mendapatkan gambaran yang utuh tentang pro dan kontra penambahan petugas sapu jalan di Kota Padang. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkontribusi pada podcast kita kali ini. Ingat, kebersihan kota bukan hanya soal kebijakan, tapi soal perilaku kita sehari-hari. Jadi, mohon maaf jika ada